Kalian ingat nggak, sekitar tahun 2018-2019 pas kita semua lagi terobsesi banget sama yang namanya layar HP full screen. Nggak ada poni, nggak ada punch hole, cuman layar aja. Nah, waktu itu muncul sebuah solusi yang keren dan futuristik banget. Yes, namanya kamera pop-up. Kamera pop-up ini keren kan? Konsepnya simple. Kamera depan disembunyiin di dalam bodi HP dan cuman muncul pas kita butuh aja. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa inovasi yang kelihatannya canggih ini akhirnya gagal dan hilang dari pasaran. Ini bukan cuma soal gak laku, tapi ada alasan teknis dan praktis di baliknya. Mari kita bongkar. So, tujuan utama di balik semua mekanisme ribet ini sebenarnya cuma satu sih, layar yang sempurna. Produsen berlomba-lomba ngasih kita pengalaman nonton dan main game yang paling imersif. Alasan lainnya tentu aja biar HP terlihat keren. HP jadi punya experience dan kesan canggih tiap kali kita mau gunain kamera depannya. Awalnya semua orang suka, kelihatan canggih, premium dan bener-bener beda dari yang lain. Tapi di balik semua wow faktor itu ada kompromi besar yang tentu aja harus dibayar. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, kenapa teknologi ini mati. Seenggaknya ada 4 dosa utama di sini. Meskipun pabrikan bilang udah diuji ratusan ribu kali, tetap aja kan yang namanya komponen bergerak itu bakalan punya umur. Kekhawatiran terbesar pengguna itu bukan soal jatuh, tapi musuh yang lebih kecil lagi, yaitu debu dan kotoran. Debu yang masuk ke celah mekanis ini bisa bikin macet atau bahkan ngerusak motornya secara pelan-pelan. Ini mungkin dosa yang paling fatal. Setelah tempat kamera keluar masuk itu bikin HP jadi mustahil banget buat dapet sertifikasi anti air dan debu atau kita kenal dengan IP rating. Di saat HP flagship lain udah bangga dengan IP68, HP pop-up ini auto mundur sih kalau ketemu air. Sebuah kompromi yang kayaknya terlalu besar buat HP mahal. Motor, gear, dan dudukannya itu makan tempat banget di dalam bodi HP yang udah sempit. Akibatnya apa? Seringkali kapasitas baterai jadi korban. Ruang yang harusnya bisa buat baterai lebih gede malah kepake buat mekanisme kamera. Udah pasti nambahin komponen mekanis bikin proses produksi jadi lebih rumit dan mahal. Biaya ini akhirnya dibebankan ke konsumen, bikin harga HP-nya jadi kurang kompetitif dibanding spek yang ditawarkan. Jadi sementara kamera pop-up berurusan dengan semua masalah tadi, muncul solusi yang sebenarnya lebih simpel dan cukup baik, yaitu kamera punch hole. Memang sih ada titik hitam kecil di layar, gak 100% sempurna kan? Tapi punch hole ini gak punya semua masalah yang dimiliki kamera mekanis tadi. Dia gak bergerak, jadi lebih awet. Dia bisa disegel, jadi HP juga bisa dapat IP rating. Dia nggak makan tempat, jadi baterai bisa lebih besar dan yang pasti lebih murah juga buat diproduksi. Industri pun sadar, pasar lebih bisa menerima sedikit gangguan di layar daripada harus mengorbankan daya tahan, baterai, dan ketahanan air. Punch hole adalah jalan tengah yang menang. So, apakah kamera pop-up ini cuma sekedar inovasi yang gagal? Enggak juga sih, justru kegagalannya ini ninggalin warisan yang penting banget. Pertama, tren pop-up ini membuktikan ke seluruh dunia kalau ada permintaan pasar yang sangat besar untuk layar full screen. Antusiasme orang-orang jadi bukti nyata yang mendorong para engineer buat kerja keras lebih lagi. Dan ini yang paling penting, dorongan itulah yang mempercepat pengembangan teknologi pamungkasnya, under display kamera atau kamera di bawah layar. Kamera pop-up itu ibarat jembatan, sebuah batu loncatan yang meskipun sekarang udah nggak dipakai, perannya penting banget buat ngebawa kita ke teknologi yang lebih canggih hari ini. Dia sebenarnya adalah kegagalan yang sangat perlu. So, itulah kisah kamera pop-up, sebuah eksperimen desain yang berani, canggih, tapi pada akhirnya harus menyerah pada kepraktisan. Dia mengingatkan kita bahwa teknologi atau inovasi yang paling keren belum tentu jadi yang terbaik. Gimana menurut kamu? Semput punya HP dengan kamera pop-up? Suka atau justru ngerasa ribet? Coba deh share pengalaman kamu di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video yang membongkar sisi lain dari teknologi kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.